Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah al-mabah. Khatib makraman kepada pimpinan Pondok Pesantren Dayah Al-Madinatul Nawarah Al-Waliyah Dayah Amal, Ayah Haji Armis Musa, khususan takdim makraman kepada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli beserta rombongan. Ahlan wa sahlan fi mahadina Dayah Amal. Penghormatan kepada tamu-tamu kami, muslimin wa muslimat, dan yang kami banggakan kepada santriwan dan santriwati yang masih setia mempertahankan perjuangan Rasulullah dengan cara menuntut ilmu agama. Dan teruslah semangat dalam pertahankan sendi-sendi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman milenial ini. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan sambutan pimpinan Pondok Pesantren Dayah Amal oleh Ayah Dayah Amal. Tanpa mengurangi rasa takdim, waktu dan tempat kepada Ayah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Puja dan puji bagi Allah dan salam kepada Rasulullah yang memuliakan guru besar kami Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli yang memuliakan bersaudara rombongan telah datang tempat saya. Ini kedua kali, bukan satu kali. Jadi terima kasih kepada beliau, tidak lupa sama saya. Saya pun tidak lupa sama beliau. Akhirnya datang sendiri. Ini alhamdulillah, ini kehendak Allah. Sama anak-anak saya kemarin, dia minta kapan ayah kita maulud. InsyaAllah sabarlah hingga dalam 2 hari ini tiba-tiba bisa langsung buat maulud kita pada hari ini tingkat nasional. Ya, tingkat nasional. Dulu sudah pernah buat tingkat internasional. Jadi yang kami muliakan seluruh Dewan Guru bercapaian sudah berapa hari, dan ustazah, 2 anak-anak kami yatim dan bukan yatim, perempuan dan laki, dan wali-wali santri yang kiranya sudah bercapaian juga hadir pada yang depan dia ini. Semua sudah Tuhan kita ini ada tiada lain dan bukan untuk mempertahankan Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah inilah harapan Pak Kiai untuk mempertahankan Ahli Sunnah wal Jamaah. Inilah wajah-wajah Ahli Sunnah wal Jamaah InsyaAllah ke depan. Di dalam hari ini saya ribuan terima kasih kepada wali santri yang telah membuat kenduri, dan terima kasih saya kepada penitia yang sudah berupaya beberapa hari. Inilah maksud dan tujuan kita pada hari ini. Terima kasih. Maka disinilah harapan saya untuk Bapak Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli yang telah datang kepada kita untuk memberikan tausiah kepada anak kami. Mohon dijelaskan supaya anak ini memahami yang mana yang sunnah wal jamaah, mana yang bukan. Ini adalah. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, agenda selanjutnya pengajian Tastafi dalam rangka menyambut Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan tema memperkuat ukhuwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan suri tauladan Rasulullah SAW, yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita yang mulia dengan gelar Singa Aswaja, yaitu Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Kepada Tuan Guru kami
tanpa mengurangi rasa takut, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan jadi orang sukses. Amin. Dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira, wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Assalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati pengasuh pondok pesantren atau Dayah Amal Al-Madinatul Munawwarah Al-Waliyah, yaitu Ayah Haji Armish Musa. Saya ini kenal dengan beliau sudah lama, kira-kira 4 tahun yang lalu. Perjalanan dari Langsa ke Mudi singgah ke sini. Dari kemarin-kemarin saya agak baca jadwal di Perlak, nanti ada jadwal di Perlak ya. Sampai di sebelah, loh saya pernah ke sini. Saya nggak baca jadwalnya dari kemarin dulu ceramah di mana, nggak tahunya ya loh. Iya ini orangnya yang dulu. Kemudian juga para tengku, para asatid, para ustadz, para ustazah yang juga saya hormati, jajaran pengurus Dayah Amal yang juga saya hormati, para wali santri. Sepertinya ada wali santri ya. Cuma yang banyak ini wali santri laki-laki banyak, tapi sepertinya banyak perempuan. Lebih banyak bunda-bunda daripada ayahanda ini yang saya hormati. Dan para santri putra maupun putri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi kali ini kita berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi pertanda, menjadi isyarah besok kita berkumpul di akhirat bersama beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mengapa kita ini merayakan Maulid? Kita ini merayakan Maulid. Perayaan Maulid tujuannya adalah untuk memuliakan Rasulullah, untuk mengagungkan Rasulullah. Mengapa Rasulullah diagungkan, dimuliakan? Karena memang hukumnya wajib. Mengagungkan Rasulullah itu hukumnya wajib.
Dan orang akan tahu, orang itu akan mengagungkan Rasulullah kalau orang itu tahu keagungan Rasulullah. Karenanya kita umat Islam harus mengetahui keagungan Rasulullah. Itu harus, saudara. Umat Islam ini di Indonesia mengadakan hari-hari besar Islam. Hari-hari besar Islam ini biasanya ada hubungannya dengan pribadi baginda Rasulullah SAW. Hari kelahirannya kita rayakan acara Maulid, itu yang biasa dirayakan. Nanti bulan Rajab, perayaan apa namanya? Perayaan Isra Mi'raj. Nanti bulan Ramadan ada lagi hari besar Islam yang namanya Nuzulul Quran. Lalu bulan Muharram ada perayaan biasanya tahun baru Islam. Jadi yang dirayakan oleh umat Islam di negara kita ini ada 4: Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, tahun baru. Sebenarnya hari-hari besar di dalam Islam tidak hanya 4, banyak. Dan semua hari-hari itu menandakan keagungan Rasulullah SAW. Semuanya. Contoh ya yang gak dirayakan, kita ini dalam sejarah beliau ada peristiwa yang namanya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Mungkin Fathu Makkah ini mirip dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Penaklukan kota Makkah. Ada juga dalam perjalanan beliau peristiwa yang namanya Bai'atul Aqabah, Bai'atul Aqabah al-Ula dan Bai'atul Aqabah al-Thaniyah. Pembaiatan yang ada di Bukit Aqabah ini kalau di negeri kita mirip dengan hari Sumpah Pemuda. Ada juga ya di dalam Islam ini peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Ada lagi, apa lagi? Ada lagi peperangan Uhud, Ghazwatul Uhud. Ada lagi Ghazwatul Badr, peperangan Badar. Semuanya itu menunjukkan keagungan Rasulullah. Itu semuanya. Makanya kita rayakan. Kadang-kadang orang-orang Wahabi yang nggak mau maulid tanya, mana dalilnya? Ya mereka nggak tahu, makanya tanya terus. Coba datang ke Daya, ikut maulid, nanti tahu. Kita ini melakukan peringatan maulid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Apa maksudnya hari-hari Allah? Kata para ulama salaf di dalam kitab-kitab tafsir, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ad-Durrul Mansur dan lain-lain, yang dimaksud dengan hari-hari Allah adalah bi ayyamin an'amallahu 'alaihim fiha, dengan hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Nah, hari-hari besar ini kita adakan peringatan karena pada hari-hari itu ada kenikmatan yang diberikan kepada umat Islam. Misalnya contoh Perang Badar. Perang Badar ini di dalam Al-Quran disebut dengan Yaumul Furqan. Apa Yaumul Furqan? Hari yang memisahkan, hari yang membedakan. Mengapa disebut dengan Yaumul Furqan? Karena dalam Perang Badar umat Islam diberi kemenangan oleh Allah semata-mata karena Islam itu benar. Bukan karena tentaranya lebih banyak, bukan karena persenjataan lengkap, bukan. Karena kalau melihat kalkulasi, hitung-hitungan peperangan, mestinya umat Islam kalah. Mengapa kalah? Jumlah tentaranya kalah dengan orang musyrik. Dalam Perang Badar, orang musyrik tentaranya 1000 orang, sementara orang Islam tentaranya 313 melawan 1000. Berarti tiap orang bertengkar tinju-tinjuan dengan berapa orang? Tiap orang 3 orang. Saudara sendirian
jumpa dengan 3 orang di kebun sawit sini ya. Lalu diajak tengkar, kira-kira berani? Ya mikir-mikir, paling tunggu dulu, saya mau cari kawan lagi 2, biar satu-satu. Tapi dalam perang Badar, para sahabat siap. 313 melawan 1000. Dan itu pun senjatanya tidak imbang. Mengapa tidak imbang? Orang musyrik tentaranya 1000, senjatanya lengkap, kendaraannya lengkap. Orang Islam kendaraannya tidak lengkap. Yang naik kuda hanya 1 orang, yang lain banyak pejalan kaki. Senjatanya gak lengkap. Orang musyrik senjatanya lengkap, orang Islam senjatanya tidak lengkap. Mengapa tidak lengkap? Bayangkan 313 melawan 1000 orang. Dari 313 ini yang membawa pedang untuk perang, yang bawa pedang untuk perang itu hanya 8 orang. Pedangnya cuma 8. Itu pun yang tajam cuma 2, yang lain tak tajam. Makanya sebelum perang Badar, Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, "Ma ra'yukum? Gimana pendapat kalian? Perang apa enggak ini?" Akhirnya apa? Kata pimpinan sahabat Ansor, Sa'ad bin Ubadah, "Kita perang Rasulullah. Kita selalu bersama Rasulullah. Kami bukan orang Bani Israel." Kalau Bani Israel, kaumnya Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatila, inna hahuna qa'idun." Nabi Musa, kamu dah pergi sama Tuhanmu perang. Kita di sini nunggu. Insya Allah menang. Itu umatnya Bani Israel. Tapi kata para sahabat, kalau kami Rasulullah, kami katakan kepada engkau, "Idhab anta wa rabbuka faqatila, inna ma'akuma muqatilun." Rasulullah, ayo pergi bersama Allah kita perang. Kami semuanya bersama Rasulullah juga perang. Itu para sahabat. Walaupun tentaranya lebih sedikit, senjatanya gak lengkap, berani. Akhirnya perang. Setelah perang, saudara, bagaimana umat Islam diberi kemenangan luar biasa oleh Allah. Umat Islam yang gugur sebagai syahid 14 orang dalam perang Badar. Sementara orang musyrik yang mati terkapar 70 orang. Lalu yang ditangkap dijadikan tawanan jumlahnya 70. Karenanya perang Badar ini perang yang luar biasa. Mengapa luar biasa? Umat Islam diberi kemenangan oleh Allah semata-mata karena agama Islam itu agama yang benar. Karena itu para sahabat yang ikut perang Badar itu menjadi sahabat yang levelnya tinggi. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini artinya apa? Dalam berjuang, orang itu tidak perlu menunggu kelengkapan peralatan, gak perlu menunggu banyak uangnya. Mengapa? Dalam berjuang yang ditunggu-tunggu adalah pertolongan Allah. Kalau Allah sudah menolong, beres semuanya. Karena semuanya urusan Allah. Ya, contohnya seperti perang Badar. Dan umat Islam ini menang dari dulu bukan karena tentaranya lebih banyak, bukan karena senjatanya lebih lengkap. Karena kalau andalannya senjata dan tentara, sejak awal umat Islam selalu kalah, selalu kalah jumlah. Kemudian misalnya, contoh lagi, kira-kira 6 tahun dari perang Badar, kira-kira 5 tahun dari perang Badar, Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat menyampaikan surat beliau kepada raja-raja sekitar Madinah, sampai Raja Persia, Raja Romawi, Raja Mesir, Raja Yaman, semuanya dikirimi surat, diajak masuk Islam. Dalam perjalanan ada sahabat yang dikirim oleh beliau dibunuh oleh orang Romawi. Padahal menurut undang-undang internasional yang namanya utusan sebuah negara gak boleh dibunuh, harus dilindungi. Akhirnya apa? Rasulullah mengirimkan tentara
untuk memberi pelajaran kepada orang Romawi. Berapa tentara yang dikirim? Tentara yang dikirim jumlahnya 3.000 orang. Kalau sudah 3.000 ini banyak, saudara. Mengapa? Karena biasanya 300, 400, 500, 700. Ini 3.000. Sebelum berangkat, Rasulullah berpesan, nanti kalau dalam perang ini, waktu itu yang diangkat, didaulat sebagai panglima perang adalah sahabat Zaid bin Harithah. Sebelum berangkat, Rasulullah berpesan, nanti kalau Zaid bin Harithah ini gugur, maka tentara dipimpin oleh panglima cadangan, yaitu Abdullah bin Rawahah. Lalu kalau Abdullah bin Rawahah ini gugur lagi, maka diganti oleh panglima cadangan kedua, Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali. Rasulullah gak biasanya ngirim pasukan, gak suruh berangkat. Ini kenapa Rasulullah kok menyiapkan panglima cadangan? Ada apa ini? Akhirnya 3.000 tentara ini berangkat sampai di daerah yang namanya Mu'tah. Daerah Mu'tah. Mu'tah ini kalau sekarang satu daerah di negara Yordania. Sampai di Mu'tah, ternyata orang-orang Romawi, tentara Romawi, Kristen, yang menyambut kedatangannya 3.000 tentara Muslim itu, tentara Romawi jumlahnya 150.000. Jadi setelah umat Islam punya tentara 3.000, musuhnya malah 150.000. Kalau 150.000, ini per orang musuhnya berapa orang? 50 orang. Karena musuhnya 150.000, para sahabat rapat. Ada yang bilang, gimana? Kita ini, saya usul, kata. Apa usulannya? Bagaimana kalau kita ngirim utusan ke Madinah, minta bantuan tambahan tentara kepada Rasulullah SAW. Bantuan tambahan tentara. Kata kawannya, kenapa kita minta bantuan tentara lagi? Dia bilang, musuhnya banyak. Memangnya kenapa kalau musuhnya banyak? Ya kita mati. Loh, kita kan berangkat memang cari mati. Kenapa ragu-ragu? Setelah mati ada di hadapan kita. Ayolah perang. Ayo, kalau akhirnya perang. Hari pertama, dulu itu perang sehari, malamnya istirahat. Hari pertama panglima Zaid bin Harithah gugur. Karena dalam peperangan biasanya panglimanya yang diincar oleh musuh itu. Karena kalau berhasil membunuh panglimanya, musuhnya kocar-kacir. Ternyata umat Islam bertahan walaupun panglimanya gugur. Akhirnya apa? Hari kedua umat Islam dipimpin panglima cadangan, yaitu Abdullah bin Rawahah. Hari kedua panglimanya gugur lagi. Hari ketiga dipimpin panglima ketiga, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Ternyata hari ketiga panglimanya gugur lagi. Akhirnya gak punya panglima dan gak pulang, gak lari. Orang Islam ini walaupun panglimanya gugur, kuat, tahan. Malam-malam akhirnya para sahabat rapat. Gimana ini, kita gak punya panglima, siapa yang ngatur perang besok? Akhirnya dilihat di antara mereka. Akhirnya apa? Kesepakatan mereka, karena di situ ada sahabat yang bernama Khalid bin Walid, ahli strategi perang. Cuma Khalid ini baru masuk Islam. Tapi walaupun baru masuk Islam, gak ada lagi yang ahli strategi. Akhirnya apa? Para sahabat minta agar Khalid bin Walid menjadi panglima. Kata Sayyidina Khalid, kalian setuju saya menjadi panglima? Siap. Dan kalau begitu kalian patuh pada kebijakan saya? Siap. Kata Khalid, kalau begitu kita besok pulang ke Madinah. Loh, kok pulang? Katanya, Anda diangkat jadi panglima untuk perang. Kata beliau, kita ini kewalahan, musuh terlalu banyak, gak apa-apa kita pulang. Tapi walaupun pulang, kita pulang tidak menundukkan kepala. Kita pulang dengan kepala tegak. Musuh kita akal-akali.
biar mereka takut. Akhirnya apa? Malam-malam Khalid bin Walid mengatur pasukannya. Pasukannya diacak, posisinya dirubah. Kemarin yang ada di sayap kanan pindah ke sayap kiri, yang sayap kiri pindah ke sayap kanan, yang barisan depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan. Posisinya diacak. Lalu yang belakang diperintahkan malam ini agar mundur yang jauh. Mundur yang jauh besok pagi. Ketika kedua pasukan berhadap-hadapan, yang belakang ini agar maju pelan-pelan. Dan jangan cepat-cepat, karena setelah mereka kelihatan, yang depan akan mundur ke belakang. Besoknya saudara, pada malam itu juga baris belakang suruh pergi jauh. Besoknya ketika umat Islam berhadap-hadapan dengan tentara Romawi tercengang, heran, mereka takut. Mengapa? Kata mereka, tentara yang kemarin mana? Ini kok orang baru. Padahal bukan orang baru, posisinya diganti, dirubah aja posisinya. Mereka gak berani maju. Wah, ini orang baru, ini bukan yang kemarin. Di tengah-tengah kebingungan seperti itu, tiba-tiba di belakang muncul pasukan. Loh, kata orang Romawi, itu bantuan lagi. Sepertinya dapat bantuan lagi. Tambah gak berani maju. Begitu orang Romawi tercengang, terdiam, Sayyidina Khalid mengajak pasukannya mundur tegak ke belakang. Mundur ke belakang, tegak. Mereka gak berani nyerang. Mengapa? Ini strategi apa lagi yang dimainkan ini? Ini strategi kejutan. Mundur ke belakang, begitu gabung dengan kawannya, kembali pulang ke kota Madinah. Orang Romawi gak berani kejar. Padahal itu strategi melarikan diri. Tapi musuhnya dibikin takut. Itu saudara, dalam perang Mu'tah, tentara Islam yang gugur berapa? Orang Islam yang gugur sekitar 50 orang. Orang kafir yang gugur berapa? Orang kafir, tentara Romawi yang gugur jumlahnya tidak bisa dihitung. Karena umat Islam hebat-hebat perangnya. Khalid bin Walid saja, kalau 3.000 orang, tiap orang sehari membunuh satu, berarti 3 hari berapa orang yang mati? Banyak yang mati. Kata Khalid bin Walid, saya selama 3 hari berhasil membunuh 3 orang, 9 orang, karena tiap hari dapat 3. Dulu itu perang tanding saudara, bukan pakai pistol, pakai tembak dari jarak jauh, tapi memang berhadap-hadapan. Selama 3 hari Khalid dapat 9. Nah, ini artinya apa? Ini artinya umat Islam itu diberi kemenangan oleh Allah semata-mata karena pertolongan Allah. Karenanya umat Islam dalam berjuang, umat Islam membangun daya, umat Islam membangun masjid, andalannya selalu pertolongan dari Allah. Ini pentingnya kita merayakan Maulid. Apa pentingnya? Kita ini mengetahui keagungan Rasulullah. Kalau kita ini tahu keagungan Rasulullah, maka hati kita akan mengagungkan beliau. Dan itu adalah perintah Allah. Ini Maulid. Kemudian lagi, ini yang juga kita perlu tahu. Apa? Umat Islam ini wajib mencintai Allah. Cinta kepada Allah ini wajib. Kalau cinta kepada orang bisa dipilih, seleksi. Tapi kalau cinta pada Allah, cinta kepada Rasulullah, gak ada pilihan, harus cinta. Kalau gak cinta berarti bukan orang beriman. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu tidak beriman sehingga aku lebih kamu cintai daripada orang tuamu, daripada anakmu, daripada seluruh manusia. Artinya apa? Cinta kepada Rasulullah itu harus nomor 1.
Gak boleh nomor 2, gak boleh dimadu. Misalnya cintanya kepada Rasulullah sama dengan yang lain. Rasulullah harus dicintai nomor 1. Cinta kepada Rasulullah harus melebihi cinta kepada orang tua. Mengapa orang tua? Orang tua ini cinta pertama manusia. Siapapun pasti mencintai orang tua. Begitu lahir seorang anak, yang dicari oleh mulutnya milik ibunya. Ibunya terus. Baru setelah agak mengerti, anak ini mencari ayahnya. Karena cinta pertama. Karena orang tua ini cinta pertama, maka gak bisa ditukar. Misalnya ya, ada kawannya, ayahnya masih sehat, masih ganteng. Bilang sama temannya, kamu gantilah ayahnya. Ayah kamu kan sudah jelek, sudah tua. Gimana? Pindah sama ayah saya. Gak mau itu. Mengapa gak mau? Karena ini urusan cinta. Cinta itu gak bisa ditukar. Kalau bisa ditukar, itu namanya nafsu. Cinta gak bisa. Ini cinta pada orang tua. Yang kedua, cinta pada anak. Siapapun pasti cinta pada anak. Dan cinta pada anak ini, saudara, cinta tanpa seleksi. Gak pilih-pilih. Mengapa tanpa seleksi? Suami istri, ada orang menikah, ya, suami istri menikah. Lalu istrinya hamil. Begitu istrinya hamil, biasanya suami istri ini berharap kalau nanti anaknya lahir laki-laki, wajahnya sangat ganteng, sangat tampan. Kalau lahir perempuan, berharap-harap anaknya sangat cantik. Karena ingin anaknya ganteng, anaknya cantik, ayahnya senang datang ke balai pengajian. Akhirnya apa? Dia cari foto-fotonya Abu, foto-fotonya Habib yang ganteng-ganteng, ditaruh di tembok-tembok, dinding-dinding rumahnya. Bisik-bisik sama istrinya, Dek, ya bang, kalau diam-diam pandang ya fotonya Abu sama fotonya Habib. Mengapa? Biar nanti anak kita ganteng. Dikiranya anak itu hasil fotokopi. Padahal yang bukan fotokopi, itu Allah yang menentukan. Itu yang cinta agama. Kalau orang-orang dulu yang gak senang ke balai, ini orang Jawa, entah orang Aceh, kira-kira sama apa enggak. Begitu istrinya mengandung, hamil, datang ke pasar. Cari apa? Beli fotonya artis. Beli fotonya artis 5, yang laki-laki 3 ganteng-ganteng, yang perempuan 2 cantik-cantik. Taruh di dinding rumahnya. Dia bilang sama istrinya, kalau diam-diam pandang ya fotonya. Mengapa? Biar anak kita ganteng, biar cantik. Inginnya begitu. Kamu ini dulu sebelum lahir inginnya ganteng sekali. Inginnya orang tua. Ternyata saudara setelah keluar biasa-biasa. Loh, kayak gini. Akhirnya apa? Karena dari cintanya sama Abu yang ada di foto, wah agak mirip telinganya. Telinganya aja yang mirip. Ini mirip Abu telinganya aja yang mirip. Nah, walaupun anak yang lahir ini gak begitu ganteng, orang tua cintanya setengah mati. Ini orang tua. Karena orang tua ini cinta pada anak, bangun tidur anaknya dicium terus, cium pipinya, setelah pipinya telinganya, habis telinganya mulutnya, gak bau, masih anak. Kalau coba sama istrinya, kira-kira bangun tidur dicium, ya gak mau. Beda dengan cinta pada anak. Dan cinta pada anak ini memang luar biasa. Mengapa luar biasa? Orang tua, seorang ayah, seorang ibu meninggalkan rumahnya, pergi ke kota. Pergi ke mana? Sampai di tempat lain, misalnya ke Langsa. Sampai di Langsa, lihat anaknya orang. Kira-kira bagaimana? Ingat anaknya sendiri. Karena memang cinta anak itu ya luar biasa. Kalau cinta pada orang lain beda, selain anak. Misalnya cinta istri. Kalau cinta anak itu sampai mati. Tapi kalau cinta istri tidaklah lama.
biasanya berapa? 3 bulan. Betul? Ustaz 3 bulan apa 5 bulan? 6 bulan. 6 bulan katanya. Ada orang meninggalkan istrinya pergi ke Medan dari Perlak. Sampai di Medan lihat perempuan cantik. Kira-kira ingat apa lupa istrinya? Lupa ya. Beda dengan anak. Anak ini memang luar biasa. Cintanya orang tua kepada anak luar biasa. Karenanya kamu jangan khawatir. Saya ini kenapa dimundokkan? Jangan-jangan ayah tak cinta sama saya. Ini sebenarnya karena cintanya sangat besar, dimasukkan ke daya. Nah, cinta kepada Rasulullah harus melebihi kepada siapapun. Gak boleh cinta kepada Rasulullah biasa-biasa, gak boleh. Harus lebih cinta daripada siapa saja. Nah, karena Rasulullah ini wajib dicintai. Cinta Rasulullah itu wajib loh. Kalau cinta sama anaknya orang gak wajib, bisa pilih. Kamu yang laki-laki misalnya, mau kawin dengan siapa? Kira-kira hati ini dijatuhkan pada siapa cintanya? Ya pilih dulu. Kalau cocok dan mau, baru jatuh cinta. Gak cocok, ya dah cari lagi. Kan begitu. Artinya pakai pilih-pilih. Kalau pada Rasulullah gak bisa milih, harus jatuh cinta. Beda. Nah, karena Rasulullah ini memang wajib dicintai, maka bagaimana? Rasulullah ini oleh Allah memang diciptakan manusia paling sempurna. Mengapa Rasulullah dibuat paling sempurna? Agar tidak ada alasan orang untuk tidak mencintai Rasulullah. Para nabi itu semuanya manusia sempurna, saudara, bukan manusia biasa. Makanya di dalam kitab-kitab aqaid, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat wajib para nabi itu diantaranya adalah ayyakuna akmalan nas, harus manusia paling sempurna. Para nabi ini semuanya manusia sempurna, sempurna segala-galanya. Gak ada nabi itu punya kekurangan fisik, apalagi cacat fisik, apalagi cacat mental. Gak ada. Para nabi itu semuanya manusia sempurna. Apanya yang sempurna? Khalqan wa khuluqan. Para nabi ini sempurna dari segi fisik dan penampilan, maupun dari segi mental dan budi pekerti. Itu para nabi. Dari segi akhlak, para nabi ini akhlaknya paling tinggi. Kalau kita punya ayah, punya guru, punya abu, punya pemimpin, punya orang tua, akhlaknya baik sekali, orang-orang segan dan cinta pada beliau. Dibandingkan akhlak para nabi masih jauh. Para nabi ini akhlaknya memang puncak tertinggi. Itu secara akhlak. Dan bukan hanya akhlak, para nabi ini juga sempurna apanya? Fisik dan penampilannya. Apa di antara kesempurnaan fisik? Misalnya kekuatan. Para nabi ini badannya kuat-kuat. Gak ada nabi itu badannya loyo. Datang ke majelis, ke pertemuan, dapat sebentar sudah mengangguk-ngangguk karena ngantuk-ngantuk. Gak ada. Para nabi ini badannya sehat-sehat. Dan kekuatan fisiknya para nabi 40 kali orang biasa. 40 kali, saudara. Enggak seperti orang biasa. Ini contoh ya. Contoh kisah Nabi Musa. Minum dulu ya, karena ini air sudah ada. Kalau enggak diminum ya. Nabi Musa itu lahir bersamaan dengan keluarnya peraturan dari Raja Fir'aun. Apa peraturannya? Suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi, malam-malam dia bermimpi. Apa mimpinya? Ada api kecil terbang dari Palestina ke Mesir, lalu jatuh di istana Fir'aun, lalu istana terbakar.
Setelah istana terbakar, api itu menjalar ke rumah-rumah penduduk Mesir. Semuanya terbakar, kecuali rumah-rumahnya orang-orang Bani Israel, keluarga Nabi Musa. Gak ada yang kena api. Fir'aun begitu bangun terkejut. Wah, kok mimpinya seperti ini? Karena Fir'aun ini galau, risau, bingung dengan mimpinya, susah dengan mimpinya. Dia panggil para penasehat. Para penasehat Fir'aun ini terdiri dari para dukun dan paranormal, para peramal. Panggil semua. Setelah dipanggil, Fir'aun mengutarakan mimpinya. Saya tadi malam bermimpi begini. Bagaimana penafsirannya? Begitu disampaikan, para penasehat itu semuanya sepakat. Apa katanya? Kalau begitu Tuhan, akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel, dan Tuhan akan mati di tangannya. Hah? Saya akan mati di tangan bayi laki-laki Bani Israel? Iya. Kalau begitu keluarkan peraturan. Kalau ada wanita Bani Israel melahirkan bayi, kalau bayinya laki-laki maka dibunuh. Kalau bayinya perempuan dibiarkan hidup, nanti jadi pembantu dan jadi pelayan. Kalau laki-laki dibunuh. Akhirnya setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Habis itu Nabi Musa dilahirkan. Begitu Nabi Musa dilahirkan, kedua orang tuanya bingung mau diapakan ini. Allah memberikan ilham, menumbuhkan pikiran dalam ayah Nabi Musa. Ayah Nabi Musa mencari peti dari kayu. Setelah dapat peti dari kayu, Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti, lalu peti dihanyutkan di sungai Nil. Begitu dihanyutkan, karena Nabi Musa ini punya kakak perempuan, diikuti dari kejauhan. Siapa yang mengambil adik saya ini? Ini kakak perempuan. Karenanya saudara-saudara beruntung kalau punya kakak perempuan. Ada yang punya kakak perempuan. Biasanya kakak perempuan itu perhatian. Nabi Yusuf itu gak punya kakak perempuan. Karena gak punya kakak perempuan, oleh abang-abangnya yang laki-laki, karena paling ganteng, paling disayang oleh ayahnya, dibawa ke hutan, dibuang ke dalam sumur. Karena gak punya kakak perempuan. Nabi Musa ini punya kakak perempuan, diikuti petinya, hanyut. Begitu sampai di dekat istana Fir'aun. Dekat istana Fir'aun ini, di sungai Nil banyak pohon-pohon. Ternyata peti ini nyangkut di antara pepohonan. Nah, di antara pepohonan itu ada saluran air menuju kolam pemandian di dalam istana. Begitu nyangkut di situ, lalu tiba-tiba masuk ke kolam. Tambah terkejut, kok masuk ke dalam ini? Masuk ke dalam istana lagi. Makanya beliau dikasih nama Musa. Mu itu artinya air, sa artinya pohon. Karena beliau nyangkut di antara pohon dan air. Ada yang namanya Musa? Hah? Gak ada ya? Oh, ayah yang namanya Musa. Ternyata ada yang namanya Musa. Akhirnya apa? Kebetulan waktu itu permaisuri Raja Fir'aun, Siti Asia sedang mandi ditemani dayang-dayang. Ada peti hanyut masuk ke kolam renang, dihampirinya sama dayang-dayang. Lalu diserahkan kepada permaisuri Siti Asia. Begitu dibuka, saudara, ternyata isinya bayi laki-laki yang sangat ganteng. Karena isinya bayi laki-laki sangat ganteng, Siti Asia langsung jatuh hati. Mengapa? Siti Asia ini menikah dengan Raja Fir'aun bertahun-tahun gak punya anak. Orang itu kalau gak punya anak, dapat anak langsung sangat senang sekali. Orang gak punya anak, anaknya orang diminta semua. Anaknya, ada kawan saya di Jakarta. Saya punya kawan seusia dengan saya, menikah bertahun-tahun gak punya anak. Dan beliau suami istri setiap tahun ke rumah saya. Saya ini kan jarang di rumah.
kerjanya memang jalan-jalan, ya ke daya, ke pondok, kemana-mana. Karena jarang di rumah, maka bagaimana istri saya itu anaknya dekat-dekat usianya. Dapat 2 tahun punya adik lagi, itu anak saya. Dapat 2 tahun setengah ada adik lagi. Mengapa? Karena sering ditinggal. Kalau yang ngumpul terus sama istrinya jarang punya anak biasanya. Kalau yang sering pergi ini banyak anaknya. Nah, kawan saya ini karena setiap ke rumah, di rumah itu ada anak kecil yang digendong, selalu minta, "Ustazah, anaknya minta saya lah ini. Ustazah kan dah banyak anaknya," katanya. Saya setiap kesini, "Ustazah ada yang digendong terus." Jangan, masih dikit, baru 6 anaknya. Saya ini walaupun gini anaknya masih 6 saudara, belum banyak. Ya karena gak punya anak. Siti Asia begitu melihat bayi Fir'aun langsung jatuh hati. Karena dari senangnya kepada Nabi Musa, bayi ini langsung dibawa menghadap Raja Fir'aun, berkata kepada Fir'aun, "Qurratu 'ainin li walad." Tuanku, ini anak kesayangan kita. Fir'aun terkejut, "Loh, saya ini takut mati." "Enggak, saya enggak mau sama ini. Anak siapa ini? Saya enggak mau. Ini anak kamu." "Loh, tuanku, anak kita ini." "Anaknya siapa?" "Ya enggak tahu, ini hadiah," katanya. "Kita mandi didatangi. Kok kita mandi di kolam? Ada anak masuk. Ya anak kita lah." Fir'aun gak mau. Karena gak mau dipaksa oleh Siti Asia. Tuan ini sama saya menikah bertahun-tahun, gak ada anak. Kalau masih muda begini gak apa-apa. Kalau nanti saya sudah tua, gimana nasib saya? Kapan Tuan ngasih anak sama saya? Akhirnya Fir'aun menyerah. Ya dah, jadi anak kita. Jadi awalnya Fir'aun itu gak mau sama Nabi Musa, cuma akhirnya mau. Karenanya kata para ulama, seandainya sejak awal Fir'aun itu mau pada Nabi Musa, dia dapat hidayah dari Allah. Mengapa? Karena Nabi Musa ini waliullah, adalah seorang nabi. Nabi itu kan orang wali, kekasih Allah. Karena sejak awal dia gak mau, kualat saudara, gak dapat hidayah. Akhirnya apa? Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, diintai oleh kakaknya, dikasih perempuan, dicari tukang susu. Karena raja cari wanita-wanita yang menyusui, gak ada yang mau, gak ada yang mau. Ditawari orang gak mau. Akhirnya kata kakaknya Nabi Musa yang perempuan, "Itu gak mau nyusu ya?" "Iya," katanya. "Ada di sana tukang nyusu, barangkali mau sama ini, mungkin cocok." Siapa? Akhirnya ibunya jadi tukang susu di istana. Nyusui anaknya sendiri itu. Inilah Allah itu kalau sudah mentakdirkan mati terbunuh, calon pembunuhnya jadi anak kesayangannya. Awalnya gak mau, tapi takdir itu gak bisa ditolak. Digendong sama Fir'aun. Begitu Nabi Musa ini belajar bisa digendong, duduk digendong, tangannya Nabi Musa sudah bisa jamah-jamah, sudah bisa pegang. Fir'aun ini jenggotnya panjang, dipegang-pegang oleh si bayi mungil yang ganteng. Dipegang-pegang, tiba-tiba dipegang erat-erat, lalu ditarik dan tercabut semua. Fir'aun terkejut, loh, jangan-jangan anak ini yang akan membunuh saya. Dipanggil permaisuri, "Dek, apa Tuan? Jangan-jangan anak ini yang akan membunuh saya." "Tuan, ini anak kita. Ini jenggot saya ditarik sampai habis. Tuan, ini gak ngerti apa-apa. Makanya kalau gendong hati-hati. Untung yang ditarik jenggotnya. Gimana kalau telinganya yang ditarik?" Fir'aun menerima. Lama-lama Nabi Musa belajar jalan. Fir'aun duduk-duduk di singgasana, di kursi. Nabi Musa belajar jalan, kursinya Fir'aun ditendang, jatuh dia. Belajar berjalan, mampu menendang kursi, ada orangnya. Fir'aun tambah terkejut. Aduh. Dipanggil permaisuri, "Dek, saya ini pikiran gak enak, jangan-jangan ini yang akan membunuh saya." "Lah kenapa?" "Saya duduk-duduk di kursi ditendang, jatuh."
Tuhan, ini anak kecil gak ngerti apa-apa. Ya walaupun gak ngerti, dari kemarin kok saya terus yang kena. Fir'aun gak terima. Karena gak terima, akhirnya kata Fir'aun, gak bisa. Ini macam ini memang sepertinya memang gak suka saya, kata. Kok saya terus dari kemarin. Coba dites. Akhirnya dites. Fir'aun ini ngambil 2 wadah. Satunya isinya emas permata, satunya isinya bara api. Nabi Musa yang baru belajar berjalan suruh pilih anak ganteng, anak manis. Ayo pilih salah satu ini, ambil yang mana? Nabi Musa maunya ambil yang emas. Tangannya oleh malaikat Jibril dipegang, diarahkan mengambil bara api. Begitu mengambil bara api itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Nabi Musa menangis menjerit-jerit kepanasan. Karenanya sejak kecil Nabi Musa berbicara gagap, terlambat bicaranya, tidak fasih. Begitu diangkat menjadi nabi, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuhan, lapangkan dada. Tuhan, mudahkan urusanku. Tuhan, lepaskan kegagapan dari lidahku, agar orang-orang dapat mengerti ucapanku. Begitu Nabi Musa berdoa, karena sudah menjadi nabi, doanya dikabulkan oleh Allah, gagapnya hilang. Sejak itu Nabi Musa fasih berbicara. Karenanya kalau di Jawa, di pondok-pondok di Dayah, sebelum belajar biasanya bersama-sama para santri baca doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini dibaca ya. Dibaca. Mengapa baca itu? Rabbi syrah li sadri. Pertama, agar cepat mengerti, menangkap pelajaran. Yang kedua, minta dimudahkan agar mudah ingat dan hafal. Yang ketiga, minta lancar berbicara agar kalau sudah menjadi ustaz, menjadi tengku, pandai menerangkan kitab dan pandai berceramah. Makanya baca itu. Nah, ini artinya apa? Para nabi itu saudara, badannya kuatku. Gak ada nabi yang gak kuat itu. Mengapa? Karena kekuatan itu kesempurnaan. Kalau gak percaya, tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu suka yang kuat apa yang gak kuat? Hah? Suka yang gak kuat. Mengapa? Takut Pak Ustadz kalau kuat nanti cari lagi. Nah, kemudian para nabi ini selain fisiknya kuat-kuat, kesempurnaan yang lain apa? Para nabi ini saudara semuanya ganteng-ganteng. Kata para ulama, sifat wajib para nabi ayyakuna ajmalan nas, harus orang paling tampan, orang paling ganteng. Gak boleh orang yang mukanya pas-pasan jadi nabi, gak boleh. Apalagi di bawah standar. Harus paling ganteng. Dan gak boleh kalah ganteng dengan orang biasa. Karena kalau ada nabi kalah ganteng dengan pengikutnya, nanti umatnya yang datang dari jauh, belum kenal beliau, akan keliru mana yang nabi, mana yang bukan. Karenanya para nabi ini paling ganteng. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanus syarif." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Para nabi ini wajahnya ganteng-ganteng, suaranya merdu-merdu. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan nabi yang diutus pada kalian adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suara. Itu para nabi ganteng-ganteng. Kalau gak ganteng ya ayah. Makanya kalau ada penceramah, ada tengku penceramah, orangnya kecil, sopirnya gagah,
Itu kadang-kadang orang keliru, dikira sopirnya Tengku. Saya ini pengalaman ya. Saya ini pertama kali ke Aceh 2015. Sejak 2015. Awal ke Aceh badan saya masih kurus. Saya dulu pulang dari pondok, saya mondok di pondok pesantren Sudogiri 18 tahun. Umur 30 tahun dah waktunya menikah pulang. Ya karena di pondok lama kurus. Berat badan 40 kilo. Begitu pulang dari Dayak dari pondok diundang ceramah dekat-dekat. Yang undang memang rata-rata kenal. Lama-lama diundang di luar provinsi. Di Bali. Saya di Jawa Timur. Saya badan masih kurus. Saya pakai baju putih, pakai bajunya baju putih, pakai sarung. Sopir saya orangnya tinggi gagah. Bajunya putih juga pakai sarung. Karena datang terlambat, ada Isra Mi'raj di masjid. Datang terlambat, panitia telepon terus. Sudah di mana? Wah, sudah ini macet. Di mana? Ini agak macet. Dah sebentar lagi nyampe. Telepon terus. Karena terburu-buru, begitu mobil berhenti di depan masjid, mungkin supir ini terburu-buru juga karena ditelepon terus. Dia turun, gak nunggu saya turun duluan. Karena turunnya bareng. Satu masjid itu saudara rebutan bersalaman dengan supir. Padahal yang Tengku itu kan saya. Saya ini kiainya kan disalahkan. Begitu masuk ke dalam masjid, saya dulu di depan di sini, yang sopir di belakang. Jamaahnya tolak-tolak. Mana kiai? Tidak ada. Selesai ceramah, jamaah ini menghampiri saya semua, ketawa-ketawa. Maaf kiai. Kenapa? Saya kira ini kiainya. Kalau para nabi gak ada yang keliru. Mengapa? Karena para nabi itu paling gagah, paling tampan. Itu para nabi. Rasulullah SAW itu dalam kitab-kitab syama'id, kitab-kitab khasa'is, Rasulullah itu fisiknya kana raba'atan, standar. Rasulullah itu tidak tinggi, tidak pendek, tapi standar. Mengapa? Laki-laki yang bagus yang standar. Kalau pendek jadi tertawaan kawannya. Dibilang apa kalau pendek? Dibilang cebol. Kalau tinggi juga jadi tertawa. Artinya apa? Yang bagus memang postur standar. Rasulullah standar posturnya. Tapi kalau ada laki-laki yang tinggi berdiri bersama Rasulullah, maka Rasulullah kelihatan sedikit lebih tinggi. Mengapa? Oleh Allah dijaga, gak boleh kalah dengan orang. Ini kesempurnaan para nabi. Beda dengan orang biasa. Ini contoh lagi ya kesempurnaan para nabi. Para nabi ini ya, para nabi ini punya nama-nama. Dan nama para nabi beda dengan nama kita. Nama Allah, nama para nabi beda dengan nama kita. Kalau nama Allah disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama terbaik. Mengapa disebut nama-nama terbaik? Karena nama bagi Allah adalah sifat keagungan Allah. Dan itu hakiki bagi Allah. Nama bagi Allah sifat keagungan. Kalau bagi kita ya enggak, ya cuma nama gitu aja. Nama bagi para nabi juga begitu. Nama bagi para nabi adalah sifat kepribadian. Nama Rasulullah itu memang menggambarkan pribadinya. Kalau nama bagi kita hanya sebuah nama tanpa makna. Itu kita. Ini contoh ya, contoh. Nabi kita ini nama yang paling populer namanya Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Muhammad dalam ilmu shorof termasuk isim maf'ul dari fi'il madhi hammada yuhammidu tahmidan tahmidatan tahmadan tihmadan muhammadan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammad. Muhammad itu artinya apa? Orang yang paling banyak dipuji. Orang yang banyak dipuji. Itu Nabi Muhammad.
Karena Rasulullah ini namanya Muhammad, orang yang banyak dipuji. Maka bagaimana kalau kita lihat, kita pikirkan, kita tahu siapa orang yang paling banyak dipuji di dunia? Adalah Nabi Muhammad. Orang yang dipuji itu biasanya menjadi buah bibir, selalu dibicarakan. Siapa yang paling banyak dibicarakan orang? Yaitu Nabi Muhammad. Orang azan sebut nama beliau, orang sholat ada nama beliau, orang berdoa sholawat pada beliau, apapun beliau selalu disebut. Apalagi orang maulid pasti untuk mengenang beliau. Karenanya orang Wahabi teriak-teriak maulid bid'ah, maulid gak boleh, gak akan dipedulikan. Mengapa? Rasulullah ini namanya Muhammad. Orang gak akan berhenti memuji beliau sesuai nama. Dan Rasulullah ini diberi nama Muhammad itu bukan hanya sebuah nama. Memang Nabi kita ini dalam semua perjalanannya selalu menjadi orang yang terpuji. Rasulullah ini terpuji terus. Ketika di dalam perut ibunya terpuji. Mengapa? Kata ibunya Siti Aminah, saya hamil anak saya Muhammad ini gak pernah merasakan sakit perut, gak pernah mual-mual, gak pernah pusing. Beda dengan bayi yang lain. Terpuji. Ada orang bodoh gak pernah belajar di dayak ceramah, so pinter, diundang ceramah maulid, isinya tidak mengagungkan Rasulullah tetapi merendahkan Rasulullah SAW. Apa kata dia? Kata dia, ya karena bodoh. Kata dia apa? Rasulullah itu coba hidup di Indonesia waktu masih kecil, pasti ikut mencuri-curi jambu. Kata dia, loh gak betul itu. Rasulullah itu namanya Muhammad. Rasulullah itu sejak kecil sudah menjadi orang yang terpuji. Kata Siti Halimah, ini cerita Siti Halimah As-Sa'diyah, kisah-kisah masa kecil Rasulullah itu sumbernya yang banyak dari Siti Halimah. Mengapa? Karena ibunya beliau Siti Aminah wafat ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Sedangkan Siti Halimah ini hidup dan mengikuti masa-masa Rasulullah menjadi Rasul. Karenanya tahu. Suatu ketika setelah peperangan Hunain, Rasulullah membagi-bagi harta rampasan. Tiba-tiba seorang perempuan tua datang. Melihat orang perempuan tua itu datang, Rasulullah menghamparkan selendangnya. Orang perempuan itu suruh duduk di depannya. Orang-orang tanya, siapa itu? Perempuan tua benar-benar istimewa. Kata para sahabatnya, itu ibunya yang menyusui ketika masih kecil, Ibu Halimah. Kata Ibu Halimah, cerita Ibu Halimah, begitu Ibu Halimah ini mengambil bayi Rasulullah, Rasulullah dikasih susu yang sebelah kanan, susu yang sebelah kiri untuk anaknya sendiri. Karena sejak kecil, karena sejak awal Rasulullah dikasih susu yang sebelah kanan, maka setelah itu apabila Rasulullah dikasih susu yang sebelah kiri, beliau gak mau. Mengapa? Karena itu bukan haknya, itu hak saudara. Sejak kecil Rasulullah gak mau menyerobot mengambil haknya orang lain. Beda memang. Ya beda dengan anak kita. Saya ini kalau pulang ceramah, anak saya biasanya ya ke rumah nenek, karena rumah saya dengan ibu saya setuju, minta antar. Biasanya saya sebelum berangkat ceramah ke orang tua saya, pulang ke orang tua, saya bawa anak saya. Senang dah. Di perjalanan dari kejauhan ada Indomaret, ya haus nih katanya, beli susu dan Indomaret. Akhirnya berhenti. Begitu mobil berhenti, dia tolak-toleh masuk pintu. Saya perhatikan, enggak menghampiri setan yang ada minuman, tapi apa? Tolak-toleh cari mobil-mobilan.
Loh, katanya haus. Kok ambil mobil-mobilan? Gak jadi ya, hilang hausnya. Padahal saya kasih nama Muhammad. Akhirnya beli mobil-mobilan. Sampai di rumah neneknya, sepupu-sepupunya punya mobil-mobilan. Punya sepupunya lebih bagus, dibawanya pulang. Loh, punya siapa itu? Punya abang, kata. Loh, kok dibawa? Bagus ini, kata. Padahal saya kasih nama Muhammad. Beda walaupun namanya sama. Itu kalau anak kita. Kalau Rasulullah sejak kecil sudah beda, saudara. Ada lagi ya, orang yang bodoh itu ngomong apa katanya? Rasulullah itu masa kecil biasa-biasa, gak terurus. Karena gak terurus, wajahnya ingusan, kotor wajahnya. Gak boleh begitu, salah itu. Rasulullah itu sejak kecil namanya Muhammad, orangnya terpuji. Dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, dalam kitab-kitab syama'il, khosais diterangkan, Rasulullah ketika masih kecil, apabila beliau bangun tidur, wajahnya bersih seperti tidak bangun tidur, dan rambutnya tersisir rapi, padahal bangun tidur. Artinya apa? Rasulullah sejak kecil itu bersih, tidak ingusan. Beda dengan orang biasa, beda dengan kita. Kita ini kalau bangun tidur pasti kelihatan jelek. Kurang keras, kalau bangun tidur kelihatan jelek. Gak perlu bangun tidur, ngantuk aja sudah kelihatan jelek, apalagi bangun tidur. Makanya kalau ada maulid jangan kalau ngantuklah itu belakang, yang jelek-jelek ngantuk itu. Rasulullah itu gak pernah kelihatan jelek. Beda memang. Ini namanya kesempurnaan para nabi. Contoh lagi, kan saya katakan barusan, nama bagi para nabi adalah sifat kesempurnaan. Contoh, Rasulullah ini diantara namanya adalah At-Tayyib. At-Tayyib itu artinya apa? Seorang laki-laki yang harum. Mengapa Rasulullah dikasih nama? Beliau disebut orang yang harum. Memang beliau itu harum. Apanya yang harum? Diri beliau yang harum. Kalau kita ini kalau harum berarti pakai minyak wangi. Rasulullah itu harum. Dalam kitab-kitab sirah diterangkan, Rasulullah itu saudara meludah, ludahnya gak pernah menyentuh tanah. Mengapa? Setiap akan meludah, para sahabat rebutan yang minta. Begitu ludah itu diludahkan, ludah itu oleh sahabat diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa? Ludah Rasulullah itu harum. Imam Bukhari meriwayatkan, ma tanakhama nukhamatan qat illa waqa'at fi yadi ahadin min ashabi famasaha biha wajhahu wa jasadahu. Rasulullah ini gak pernah berdahak kecuali dahaknya jatuh di tangan salah seorang sahabat. Setiap akan berdahak, para sahabat rebutan yang minta. Begitu dahak itu diludahkan, dahak itu diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa? Dahak Rasulullah itu harum. Dahaknya loh harum. Kalau punya kita ini beda. Enggak perlu dijelaskan. Ada kawan bilang, kamu kalau bangun tidur kok bau. Kamu ini baru tahu. Sejak dulu nih mah. Oh, kita ini bukan kanjeng Nabi. Rasulullah berkeringat harum. Kata Anas bin Malik, keringatnya beliau, ma syamamtu qattu miskan wala tiban atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya gak pernah mencium parfum kasturi, gak pernah mencium parfum apapun yang lebih harum daripada keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya lebih harum dari parfum. Rasulullah semakin berkeringat semakin harum. Kalau orang lain semakin berkeringat semakin baru. Beda memang.
Makanya para sahabat itu kalau bersalaman dengan Rasulullah seharian tangannya harum. Kalau Rasulullah ini melewati suatu gang, Rasulullah sudah pergi, orang-orang tahu kalau Rasulullah lewat di situ. Mengapa? Harumnya masih ada. Ada sahabat namanya Utbah bin Farqad. Utbah ini istrinya ada 4. Istrinya cerita, kami ini kalau waktunya tidur bersama suami pakai parfum yang full. Mengapa? Takut kalah harum dengan suami Utbah. Dan ternyata kalah harum. Utbah ini harum sekali. Kalau berkumpul dengan kawan-kawannya selalu paling harum. Ditanya oleh kawannya, kamu kenapa harum? Sayyidina Utbah bercerita, akhadhani syara ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pernah terkena biduran. Biduran itu gatal-gatal alergi pada masa Rasulullah SAW. Karena gak tahan gatal seluruh badan, fasyakautu dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengadu kepada Nabi, Rasulullah, biduran, gatal-gatal sebadan gak tahan, tolong Rasulullah. Fa amarani an atajarrab. Rasulullah menyuruh aku melepas baju. Fajalastu baina yadayhi. Aku duduk di hadapan beliau. Wa tajarratu an thiyabi. Aku lepas baju-bajuku. Illa ma yasturu sawati, kecuali yang menutupi auratku. Lalu apa? Rasulullah kemudian meludahi kedua tangannya. Setelah dua tangan beliau diludahi, famasaha bihima batni wa dhahri. Kedua tangan itu oleh beliau diusapkan pada punggung dan perutku. Apa yang terjadi begitu diusap dengan kedua tangan dan ludah Rasulullah SAW? Maka sejak itu bukan hanya gatal-gatalnya hilang, bahkan sejak itu kulitnya berubah menjadi harum. Karena diusap dengan tangan dan ludah Rasulullah. Kalau tangan kita beda. Jangan coba-coba habis mandi pakai pasta gigi yang paling mahal. Inilah mahal. Coba ludah saya, lalu ludahnya diusapkan ke pipinya. Tunggu 3 menit, kira-kira bau apa? Enggak bau pasta gigi, kalah pasta giginya. Ini beda memang. Artinya apa? Para nabi itu memang manusia sempurna. Kan nabi seperti itu oleh Allah. Para nabi memang dibuat seperti itu agar tidak ada alasan bagi siapapun untuk mencintai Rasulullah. Gak ada alasan, gak cinta. Mengapa? Semuanya pada diri beliau itu adalah yang terbaik. Karenanya kita ini wajib mencintai Rasulullah. Yang terakhir, ya, adik-adik yang ada di pondok ini, orang itu kalau ingin menjadi orang sukses, ingin jadi orang sukses apa enggak? Yang belakang ingin sukses apa enggak? Yang kiri ingin sukses apa enggak? Kalau ingin menjadi orang sukses, kuncinya ada 2. Apa? Yang pertama, rajin belajar. Harus rajin belajar. Ulama-ulama dulu yang sukses itu semuanya rajin belajar. Kita kalau belajar Fathul Qarib, sudah belajar Fathul Qarib? Belum? Di kitab-kitab fikih kita ini sering dengar nama Imam Nawawi. Imam Nawawi ini ketika wafat usianya masih muda, 45 tahun. Karangannya banyak sekali. Kalau diukur dengan usianya itu gak cukup. Mestinya mengarang sejak masih kecil. Padahal enggak kan? Orang tuh mengarang kan setelah alim, setelah belasan atau 20 tahunan. Itu kalau diukur dengan usianya, Imam Nawawi setiap hari menulis karangannya 15 lembar, 15 halaman. Nah, karangannya seperti itu. Lalu gimana belajarnya? Imam Nawawi pernah ditanya oleh muridnya, Imam Badruddin Ibnu Jamaah Al-Kinani. Kata Ibnu Jamaah, ya Imam, kaifa naumuk? Guru, gimana caranya tidur? Kok karangannya banyak sekali?
Apa gak pernah tidur? Karangannya banyak. Kalau santri sekarang beda, kamu gimana belajarnya? Yang ditanya belajar. Kalau santri dulu yang ditanya, kamu kapan tidurnya? Karena santri dulu belajar terus. Kalau sekarang yang ditanya, kamu bagaimana belajarnya? Karena anak sekarang banyak betul, banyak tidur. Jangan banyak orang belajar harus banyak belajar. Imam Nawawi ditanya tidurnya bagaimana, kata beliau, kuntu idza gharaba lin-nu'as asnattu dhahri ilal kutub lahzatan. Saya ini kalau sudah sangat ngantuk gak nahan ngantuknya, maka bagaimana? Aku bersandar pada kitab-kitabku yang ada di sekeliling. Bersandar aja pada kitab. Gak tidur begini, apalagi bawa bantal dari rumah. Bersandar aja. Lahzatan, sebentar aja. Thumman tabahtu, lalu aku bangun lagi dan belajar lagi. Itu cara belajar ulama dulu. Orang ini kalau ingin sukses harus seperti ulama dulu. Paling enggak lah berapa persen lah daripada ulama dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang ingin sukses, kunci yang kedua apa? Punya cita-cita yang tinggi. Mengapa punya cita-cita yang tinggi? Orang yang sukses biasanya cita-citanya tinggi. Yang cita-citanya biasa-biasa, setelah pulang jadi orang biasa. Yang cita-citanya tinggi, setelah pulang jadi orang luar biasa. Ini cerita, ada kisah. Dulu pada masa sahabat, ada 4 remaja, ya kira-kira seusia kamu gini, usia SMP. Ada 4 anak-anak remaja duduk-duduk di depan Ka'bah. Ketika 4 orang anak remaja duduk-duduk, salah seorang di antara mereka ada yang nyeletuk, ada yang ngomong, liyadhkur kullu wahidin minna ma yatamanna. Coba masing-masing kita mengutarakan apa yang menjadi impiannya, apa cita-citanya. Akhirnya apa? Kakak tertua dari 3 bersaudara, namanya Abdullah bin Zubair, berkata, kalau saya bercita-cita ingin menjadi khalifah. Khalifah itu kalau sekarang presiden. Ingin menjadi khalifah yang menguasai Makkah, Madinah, dan Irak. Ini kata Abdullah bin Zubair. Padahal waktu itu negara Islam sudah menguasai Syam dan Mesir. Tapi dia gak menyebut Syam dan Mesir, cuma menyebut Mekah, Madinah, dan Irak. Lalu apa? Begitu Abdullah bin Zubair berkata begitu, kawannya yang bernama Abdul Malik bin Marwan berkata, kalau saya ingin menjadi khalifah menguasai seluruh dunia Islam, seluruh dunia Islam harus saya kuasai, tunduk di bawah kekuasaan saya, kata Abdul Malik. Lalu habis itu adiknya Abdullah yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah apa? Kata Urwah, saya bercita-cita menjadi ulama besar, menjadi abu. Para pelajar yang ingin menjadi orang alim nanti cari saya. Ini kata Urwah. Lalu adiknya Abdullah yang satunya, kan 4 orang tadi, namanya Mus'ab bin Zubair. Kata Mus'ab apa? Saya bercita-cita, cita-cita saya ada 2. Apa? Yang pertama, saya ingin menjadi gubernur di Irak. Saya gak perlu jadi khalifah, cukup jadi gubernur. Yang kedua apa? Yang kedua, saya bercita-cita ingin berpoligami. Apa poligami itu? Poligami itu istri lebih dari satu. Ditanya sama kawannya, kamu ini masih remaja kok ingin poligami, ada yang diincar ya? Kata Mus'ab, iya. Yang pertama, saya ingin melamar Syarifah Sukainah, putrinya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW. Saya ingin melamar beliau. Yang kedua, kata Mus'ab, saya ingin melamar Aisyah binti Talhah bin Ubaidillah.
Aisyah ini seorang gadis kota Madinah, paling cerdas dan paling cantik. Perempuan ini kalau cantik banyak yang berminat. Kalau cerdas gak cantik ada yang berminat. Tapi kalau cantik dan cerdas semuanya berminat. Semuanya sepakat. Nah, waktu berjalan, kalau di sinetron 10 tahun kemudian. Ini bukan 10 tahun, 50 tahun kemudian, tahun 65 Hijriah, Khalifah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia. Sebelum meninggal, Yazid bin Muawiyah menulis surat wasiat bahwa yang akan menjadi penggantinya sebagai khalifah adalah anaknya sendiri, putra mahkota Muawiyah bin Yazid. Begitu Yazid meninggal, maka anaknya Muawiyah bin Yazid dilantik menjadi khalifah. Ternyata begitu selesai dilantik, Muawiyah bin Yazid gak siap, gak sanggup. Kata beliau, saya gak sanggup menjadi khalifah. Karena itu saya meletakkan jabatan, mengundurkan diri sebagai khalifah. Kira-kira dapat 2 bulan beliau meninggal dunia. Begitu Muawiyah bin Yazid meninggal dunia, dunia Islam memasuki masa-masa vakum, gak punya pemimpin. Akhirnya apa? Abdullah bin Zubair melalui tim suksesnya tampil menjadi khalifah dan dibaiat oleh penduduk Mekah, Madinah dan Irak sesuai cita-cita. Penduduk Syam dan Mesir mau gabung, mau baiat, dipimpin oleh Marwan bin Al-Hakam. Kata Marwan, kita gabung, mau baiat pada presiden, pada khalifah yang baru. Ternyata Abdullah bin Zubair gak mau. Mengapa? Marwan gak usah baiat. Mengapa? Perang dengan saya. Mengapa? Marwan ini yang membunuh ayahnya beliau, Sayyidina Zubair bin Awam, 30 tahun sebelumnya dalam perang Yaman. Akhirnya perang. Penduduk Syam perang dengan khalifah yang baru, Abdullah bin Zubair. Akhirnya Marwan meninggal. Begitu Marwan meninggal, diteruskan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan, teman akrabnya ketika masih remaja. Perang ini teman akrab. Perang berjalan 8 tahun. Setelah 8 tahun, Abdullah bin Zubair kalah perang. Begitu Abdullah bin Zubair kalah perang, maka segera Abdul Malik bin Marwan tampil menjadi khalifah. Seluruh negara Islam menyatakan baiat, tunduk patuh kepada beliau sesuai dengan cita-cita. Lalu Urwah ini cita-citanya ingin menjadi ulama besar. Urwah ini sejak kecil orangnya khusyuk, rajin belajar. Karena beliau ini rajin belajar, maka bagaimana? Cepat alim, usianya belum 20 tahun, Urwah ini sudah menjadi salah satu ulama terkemuka di kota Madinah. Ulama muda tapi dianggap paling alim, usianya belum 20 tahun. Itu Urwah. Lalu kakaknya Urwah, Mus'ab bin Zubair. Mus'ab ini cita-citanya ada 2. Pertama apa? Ingin menjadi gubernur. Begitu abangnya Abdullah menjadi khalifah, sang adik yang bernama Mus'ab dipanggil. Adik, ada apa abang? Kamu sekarang berangkat ke Irak. Ada apa? Kamu jadi gubernur di Irak, ini SK-nya sudah ditandatangani. Berangkat ke Irak menjadi gubernur. Lalu cita-cita yang satunya apa? Ingin berpoligami. Ngelamar Syarifah Sukainah, diterima. Mengapa diterima? Karena Mus'ab ini orangnya paling ganteng. Orangnya ganteng. Selain ganteng, beliau juga keturunan bangsawan. Ibunya bernama Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Sedangkan ayahnya bernama Zubair bin Awam. Zubair ini putranya Sofiyah binti Abdul Muttalib, kakaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya baginda Rasulullah. Jadi Zubair ini ada hubungan lisan, sepupu dengan Rasulullah. Karenanya Mus'ab ngelamar Syarifah Sukainah, diterima. Habis itu Mus'ab ngelamar Aisyah binti Tol'ah. Orangnya terkenal sangat cantik, cerdas. Ngelamar. Begitu ngelamar Aisyah, diterima.
Mengapa? Karena yang ngelamar orang ganteng. Orang ganteng ngelamar orang perempuan harus diterima, walaupun jadi istri nomor 2. Yang belakang ada yang mau jadi nomor 2? Hah? Gak ada. Wah, banyak yang angkat tangan mau jadi nomor 2. Yang depan siap berpoligami? Wah, ini kalau laki-laki siap. Ini kalau cita-cita dan sebut maulid, insya Allah terkabul. Nah, artinya apa? Orang itu kalau cita-citanya tinggi, insya Allah menjadi orang yang insya Allah menjadi orang yang berhak. Kalau cita-citanya tinggi, maka harus tahu di apa, yaitu rajin masak. Cita-cita tinggi rajin tidur, ya gak cocok lah, harus rajin insya Allah ya, insya Allah ini semuanya jadi orang sukses. Jadi penjaga Islam. Jadi pejuang Islam. Dia itu Islam Ahlus Sunnah wal. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup, mari kita baca sholawat badar. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Alillah. Tawassalna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.